Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikra Maulida, mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, untuk menyelesaikan tugas mata kuliah biologi laut, saya akan meringkas materi yang diunggah oleh channel EduArtik dengan judul Dance of Water Ocean Current. Air laut selalu dalam keadaan bergerak. Gerakan air laut ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti angin yang berhembus di atas permukaan laut, pencampuran yang terjadi karena perbedaan suhu angin dari luar lapisan, perbedaan tinggi permukaan laut, pasang surut, dan lain-lain. Gerakan air laut dikategorikan menjadi tiga, yaitu gelombang, pasang surut, dan arus. Gelombang disebabkan oleh adanya dorongan angin yang berada di permukaan laut, dan sebagian lagi disebabkan oleh tekanan tangensial pada partikel air. Gelombang merupakan gerakan naik turunnya air laut dengan arah yang tegak lurus, yang mana permukaan air laut akan membentuk grafik. Secara umum, pergerakan yang ada di lautan dikategorikan sebagai gelombang. Apabila angin yang berhembus semakin kuat, maka gelombang yang dihasilkan juga semakin besar. Gelombang yang besar ini bisa berdampak pada kerusakan pantai hingga mengakibatkan tsunami. Hal ini dikarenakan gelombang memiliki panjang dan intensitas yang besar, sehingga dapat mengakibatkan banyaknya kerusakan. Gelombang yang disebabkan oleh angin dibagi menjadi dua, yaitu alun dan ombak. Ombak merupakan gelombang yang dibangkitkan oleh angin saat diamati, sedangkan alun merupakan sistem gelombang laut yang telah meninggalkan area pembangkitan angin. Proses pembentukan gelombang dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk membentuk ukuran dan bentuk gelombang. Faktor yang pertama adalah kecepatan angin. Semakin kuat angin berhembus, maka energi yang ditimbulkan juga semakin besar, sehingga akan semakin tinggi gelombangnya. Yang kedua, panjang atau jarak hembusan angin. Semakin jauh jarak hembusan angin, maka semakin tinggi gelombang yang ditimbulkan. Faktor yang ketiga adalah waktu lamanya hembusan angin. Semakin lama angin berhembus di area tersebut, maka semakin tinggi juga gelombang yang akan ditimbulkan. Selanjutnya adalah pasang surut. Massa matahari lebih besar daripada massa bulan. Begitu juga dengan gaya gravitasi matahari yang lebih besar dibandingkan bulan. Akan tetapi, karena jarak bumi ke matahari itu jauh dibandingkan jarak bumi ke bulan, maka pasang surutnya itu lebih dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan yang lebih besar, kemudian baru dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari. Karena gaya tarik bulan lebih kuat dari gaya tarik matahari ke bumi, maka bagian bumi yang terdekat dengan bulan akan ditarik sehingga permukaan air laut akan naik dan menimbulkan pasang. Sedangkan pada sisi yang lain, tegak lurus terhadap poros bumi, maka air akan bergerak ke samping, sehingga menyebabkan permukaan air akan surut. Kisaran pasang surut air, yaitu perbedaan tinggi air pada saat pasang maksimum dengan tinggi air pada saat surut itu minimum. Rata-rata kisarannya itu adalah 1 hingga 3 meter. Perbedaan pasang naik dan pasang surut ini tidak sama di lautan terbuka dengan lautan yang memiliki banyak selat, ataupun dengan pantai yang berteluk. Ketiga, ada arus. Pergerakan air laut selain terjadi karena adanya gelombang dan juga pasang surut, juga dapat terjadi karena adanya arus. Nah, arus ini merupakan perpindahan massa air laut secara horizontal atau mendatar. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya arus adalah yang pertama, angin. Arus itu disebabkan oleh tiupan angin
karena adanya rotasi bumi dan juga bentuk bumi yang bulat, sehingga biasanya arah arus itu akan menyimpang ke kanan untuk belahan bumi bagian utara dan akan menyimpang ke kiri untuk belahan bumi bagian selatan. Faktor yang kedua, ada tinggi rendahnya permukaan air laut. Faktor yang ketiga adalah karena adanya perbedaan temperatur, salinitas, dan juga kepadatan air. Karena adanya perbedaan temperatur ini, maka akan menyebabkan terjadinya perbedaan kepadatan, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan juga pada salinitas air. Arus terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada arus permukaan. Arus permukaan terjadi beberapa ratus meter dari permukaan dengan arah gerak yang horizontal. Kemudian, arus yang kedua ada arus dalam. Arus ini terjadi di dasar kolam perairan. Untuk arah pergerakannya itu tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan juga dia ini membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Baiklah, cukup sekian ringkasan materi tentang arus dan gelombang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.